Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silakan duduk. Bu, Bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Sehat semuanya ya? Syukur. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kalau yang biasa punya atau tinggal di pinggir jalan, termasuk pastoran itu letaknya di pinggir jalan ya. Di sebelah depan itu pinggir jalan juga, jalan raya, belakang juga jalan raya juga, itu BKT. Dan setiap hari pasti nggak pernah sepi, ada aja yang melalui jalan itu. Dan untungnya kalau tinggal di pinggir jalan, kita itu atau saya setidak-tidaknya hafal suara-suara klakson mobil atau suara klakson kendaraan bermotor. Bapak Ibu yang tinggal di pinggir jalan hafal? Atau biasa yang berkendara hafal ya? Kalau saya itu biasanya malam-malam juga susah tidur. Kenapa? Karena klakson sering di BKT itu kalau macet itu sering bertabu-tabu begitu ya. Kayak berkonvoy begitu. Ada suara klakson yang hanya sekedar dipencet setengah saja, tin-tin misalnya gitu ya. Ini bisa cari perhatian. Ada yang dipencet agak sedikit dalam, tin ya. Ini berarti cari selamat. Kalau sampai ada tin, 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 wah ini cari masalah itu.
Kita udah lihat itu kayaknya, wah ini ada masalah nih pasti nih. Nah, suara-suara seperti itu, klakson itu memberikan sebuah peringatan, ya warning. Kemarin saya bicara soal alarm minggu yang lalu. Kenapa? Karena bacaan Injilnya soal orang kaya dan bendahara yang tidak jujur. Kayak saya memberikan istilah alarm karena bendahara yang tidak jujur itu membuat suatu taktik atau trik supaya dia yang diperingatkan merespon peringatan itu supaya dia selamat. Jadi kalau ada alarm, orang kan harus bangun lalu merespon, oh iya saya harus begini, mandi lalu kerja supaya nggak terlambat. Itu namanya merespon. Itu bendahara yang tidak jujur itu merespon supaya dia pada saat dipecat sama majikannya, dia selamat, bisa ditampung oleh orang lain. Nah rupa-rupanya minggu ini saya bicara soal klakson. Apa hubungannya alarm dengan klakson? Masih nyambung, karena perumpamaan yang minggu lalu masih nyambung dengan perumpamaan yang sekarang. Minggu lalu orang kaya dan bendahara yang tidak jujur, minggu ini orang kaya dan pengemis Lazarus. Apa hubungannya, Romo? Hubungannya yang minggu lalu itu adalah alarm, diingatkan. Ketika orang diingatkan, responnya macam-macam. Kalau alarm kan respon macam-macam ya. Ada yang bangun langsung segera, ada yang bangun sebentar, tidur lagi di sofa, ada yang bangun sebentar, lalu kemudian mandi, setelah mandi, lalu kemudian gosok gigi, tidur lagi di toilet gitu ya. Nah, ada macam-macam. Nah, tetapi bendahara yang tidak jujur itu, dia merespon supaya dia selamat. Tujuan merespon itu adalah supaya dia selamat, karena di warning, awas loh, kamu nanti saya pecat. Nah, nanti kalau misalnya dipecat, saya mau kerja di mana lagi? Dia merespon supaya dia selamat. Nah, minggu ini klakson, peringatannya keras sekali. Kenapa? Karena yang diceritakan dalam perumpamaan ini bukan lagi soal harus merespon peringatan ini, tapi ini sudah terlambat ini warningnya nih. Yaitu adalah orang kaya tadi tidak merespon dan kemudian sudah terlambat. Ketika dia mati, lalu kemudian dia mendapatkan yang namanya kesengsaraan itu. Nah, jadi cerita yang pertama minggu yang lalu bendahara itu dan cerita yang sekarang mau disambungkan. Yesus seolah-olah mau memperingatkan orang Farisi itu. Nih loh contohnya kalau orang tidak mendengarkan alarm tadi, klakson tadi yang sudah dibunyikan, yang sekarang dibunyikan dengan keras. Ini loh, orang tidak bisa lagi untuk berkata apa-apa lagi. Karena sudah masuk ke dalam yang tadi jurang yang tak terseberangi itu. Di sana akan terdapat yang namanya kertak gigi dan juga haus yang mendalam dan panas sekali. Situasi yang sangat menyeramkan yang dialami oleh orang kaya itu. Orang kaya ini juga sama sebenarnya disapa, ditegur dan diingatkan melalui Lazarus yang ada di depan pintu rumahnya setiap saat itu. Dan orang kaya itu rupa-rupanya tidak menggubris sapaan itu. Sampai akhirnya tibalah suatu saat ketika dia mati, lalu kemudian terjadilah peristiwa percakapan itu. Orang ini kenal Abraham, orang ini kenal Lazarus. Itu artinya dia mengerti kitab suci, dia kenal yang namanya Tuhan. Nah, di sini rupa-rupanya selain orang diajak untuk melihat bagaimana kalau tidak merespon itu, kalau tidak mau mengusahakan keselamatan untuk dirinya sendiri, orang diajak untuk berpikir pemahaman yang salah pada waktu itu. Di sini Yesus mengingatkan juga kepada para orang-orang Farisi yang biasanya punya anggapan dan tradisi bahwa kehidupan yang mereka terima sekarang ini rata-rata itu adalah menengah ke atas. Dan mereka berpikir bahwa yang namanya kemakmuran, kekayaan itu, itulah anugerah dari Allah. Dan mereka membalasnya dengan ibadah, dengan persembahan. Lalu kemudian apa yang dilakukan untuk sesamanya sangat minim dan kurang dan tidak dilakukan. Itulah yang terjadi pada orang kaya itu. Dipikirnya ketika Lazarus datang itu bukan dari Tuhan sendiri yang menyapa. Dipikirnya Lazarus yang berada di makan remah-remah itu bukan peringatan dari Tuhan yang mau diberikan untuk sesamanya, tetapi itu diabaikan. Dan akhirnya klakson itu
peringatan yang sangat keras itu dibunyikan dan dia tidak bisa apa-apa lagi pada waktunya terjadi itu. Ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini terdapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Itu menunjukkan bagaimana suatu hal yang dikisahkan ini bahwa sudah tidak dapat ditolong lagi karena peringatannya sudah berkali-kali dan dilanggar dan tidak direspon, ya sudah tidak bisa tertolong lagi. Ibaratnya orang sudah diingatkan di depan itu awas ada tikungan, ada jurang, santai saja, ditabrak jurang itu, pagarnya, ya sudah jatuh, tidak ada yang bisa menolong. Peringatan yang sangat keras maka saya istilahkan seperti klakson yang harus kita waspadai. Saudara-saudari, perbedaannya yang minggu lalu sama minggu ini. Kalau minggu lalu bendahara itu mendapatkan alarm juga yang membuat dia bangun, ditegur. Hati-hati, kalau kamu nanti ketahuan kedapatan tidak jujur, saya akan memecat kamu. Sehingga bendahara itu panik. Waduh, gimana nih? Saya mengemis malu, mencangkul saya tidak mampu, saya lemah. Bagaimana caranya? Dia mengusahakan keselamatan. Dia kasih orang-orang yang berhutang itu bayar hutangnya dipotong-potong supaya dia dengan berbuat baik nanti ada yang menampung. Bendahara ini di warning dan kemudian dia melakukan yang namanya perbaikan hidup supaya dia ditolong kemudian hari. Nah itu dipuji karena dia mengusahakan keselamatannya sendiri. Nah kali ini saudara-saudari, peringatannya itu tidak seperti alarm yang langsung membuat dia tergugah, tetapi ya seperti orang yang disapa dengan cara halus tadi. Ada orang miskin di hadapan dia, minta makan, lalu kemudian dikasih cuma remah-remah saja. Enggak ditegur keras gitu loh, awas ya begitu ya. Enggak ada kata awas segala macam. Tetapi tiba-tiba pas lagi itu mati, langsung tidak ada ampun lagi. Nah kadang-kadang dua hal yang perlu diwaspadai adalah bagaimana sapaan Allah sendiri. Ada sapaan yang sifatnya nasihat, sangat halus sekali seperti kali ini. Ada sapaan yang sifatnya adalah teguran dengan keras. Nah saudara-saudari, sekarang adalah yang perlu dipahami yang dibuat oleh Lukas ini, bagaimana jemaat pada waktu itu diajak untuk merespon baik yang namanya alarm tadi maupun klakson ini yang sudah tinggal di pinggir lagi. Hati-hati sekali. Udah sampai satu langkah lagi, wah dia hati-hati masuk jurang. Maka diklakson dengan keras. Nah, ajakannya adalah orang diajak untuk mendengarkan dengan penuh kepekaan. Orang harus peka terhadap yang namanya sapaan Tuhan. Baik secara halus maupun secara teguran yang sangat keras sekali. Dan yang dipentingkan dari kepekaan itu adalah respon yang harus dibuat. Apa yang harus dibuat dengan apa yang dilakukan untuk kemudian hari. Saudara-saudari yang terkasih, respon yang terjadi pada hari ini yang diajak adalah bahwa Allah itu seringkali menyapa kita dan bahkan juga meminta kita untuk tergugah dan terbuka terhadap orang-orang yang lemah di sekitar kita. Dan tentu saja di sini digambarkan orang yang kaya itu juga diuji dengan kekayaannya, apakah dia mau bisa berbagi kepada yang tidak mampu. Orang yang miskin juga diuji, apakah dia masih setia kepada Allah. Seperti Lazarus ini. Jadi semuanya sama-sama diuji dengan porsi yang berbeda-beda. Tetapi yang miskin ini, orang Lazarus ini setia dan dia mendapatkan bagiannya. Nah orang kaya ini tidak pandai menggunakan harta kekayaannya tadi. Karena berpikir bahwa membalas Tuhan cukup dengan beribadah. Padahal Yesus mengatakan tidak cukup di situ, harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah Tuhan sendiri yang hadir di situ. Itu adalah Abraham, anak Abraham sendiri yang ada di situ. Nah saudara-saudari terkasih, sapaan-sapaan ringan, sapaan-sapaan halus kadang-kadang ada di sekitar kita juga. Bagaimana kita juga dalam setiap hidup kita, bukan soal kaya dan miskin, tapi kita disapa oleh Tuhan. Dengan berbagai cara dan berbagai bentuknya. Mulai dari pagi hari, kita bisa mendengarkan suara-suara klakson, berarti telinga kita masih sehat. Kita masih bisa menghirup udara yang begitu segar, berarti nafas kita masih sehat. Dan juga kita bisa
melihat orang dengan begitu warna-warni yang ada, berarti mata kita masih bisa sehat. Kita mendengar juga kritikan orang, nah itu juga kita masih sehat, disyukuri dengan segala macamnya. Dan tentu saja apa yang menjadi bagian dari kita, juga kita diajak untuk bisa melihat bagaimana orang yang ada di sekitar kita untuk berbagi. Dan tentu peringatan klakson ini menjadi penggugah bagi kita semua untuk mampu juga melihat diri kita, apakah kita ini sudah dibuat sama Tuhan. Yang pertama, apakah Tuhan masih bentuknya mencari perhatian, ataukah juga klaksonnya masih tin gitu ya, atau juga yang kedua klaksonnya itu sudah mulai cari selamat untuk mengatakan kepada kita, awas lo ya. Atau yang ketiga, ini yang lebih bahaya, itu udah ada masalah ini kita nih. Nah, kita diajak untuk bisa mengubah diri kita untuk melakukan kepekaan, baik sapaan Tuhan yang halus pada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah mampu untuk bisa berbagi, mampu untuk bisa memberikan diri kita kepada yang lain, atau tentu saja kita masih memberikan diri kita sendiri. Semoga sapaan Tuhan itu kita respon dengan penuh kepekaan. Tuhan memberkati kita. Amin.